Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa inna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa bi amin. Rasulullah riwayat bersurma'un al-walimu biwuku'in najasati fihi sawa'un ghayyaratu am lam tughayyirhu. Diteruskan kalian kita sekarang masuk masalah pembahasan tentang mani atau air. Karena mani ini sesuatu yang kita gunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Karena kalau bukan pakai baju apa aja hilang. Menghilangkan hadas seluruh pakai baju. Beda kalau pakai baju ya tayamum. Menghilangkan najis pakai baju, katanya pakai baju. Nah, baju pembahasan masalah baju termasuk pembahasan masalah putih karena berkaitan dengan bersuci kita. Bersuci tersebut berkaitan dengan ibadah ibadah. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya menjadi najis baju yang sedikit kalau kejatuhan benda yang najis ke dalam baju tadi. Sekalipun benda tersebut tidak merubah baju, walaupun sedikit, tapi najis tersebut tidak termasuk najis yang dimaafkan dalam baju. Maka baju tersebut menjadi najis. Baju sedikit ini berapa liter? Ya, sedikit ini kurang lebih 217 liter. Itu kalau sedikit. Seember sedikit, tambah kurang banyak. 11 kom itu masih sedikit. 217
17 liter kurangnya. Itu namanya 20. Kalau kurang dari 217 liter berarti kurang dari 20. Kurang dari 20 atau masuk madu yang sedikit. Nah, madu yang sedikit ini kalau kemasukan najis maka menjadi najis. Dan yang masuknya najis yang tidak dimaafkan di baju. Nah, najis itu ada dia dimaafkan di baju tapi tidak dimaafkan di pakaian. Ada lagi dia dimaafkan di pakaian tapi tidak dimaafkan di baju. Nah, itulah najis jenis-jenis najis ya. Kalau di baju dimaafkan. Tapi kalau najis itu termasuk di baju baik-baik itu najis dimaafkan. Tapi dari najis tidak dimaafkan di pakaian. Maksudnya kalau kita semuanya sudah salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ternyata najis yang dimaafkan tadi ulang semuanya. Ya, ulang semuanya. Nah kalau baju yang sedikit tadi dimasuki oleh najis yang tidak dimaafkan di baju, maka baju yang menjadi najis. Itu sedikit. Sekalipun baju tadi tidak perlu berubah. Bau tidak berubah, maksudnya juga tidak berubah. Ya. Wa yuqfa 'ala al-yasiri min asy-sya'ri najisi wa 'ala al-baitati allati la aslaha sa'ilatun wal najasati allati la yuqfa. Nah, ada najis-najis yang mana dia sudah dimaafkan di baju. Maksudnya kalau dia masuk dalam baju itu masih boleh dikeluarkan. Karena dia dimaafkan. Nah, apa yang dimaafkan dari al-yasiri min asy-sya'ri najis? Baju dimasuki bulu yang najis, bulu kucing. Ya, jadi hewan itu ya, hewan kan ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Kalau hewan yang boleh dimakan, bulunya lepas tidak najis bulunya itu. Ayam, bulunya najis, karena ayam boleh dimakan. Kambing, ditempel bulunya. Domba, cukup dulu jadikan karpet, boleh, karena domba itu boleh dimakan. Bahkan ada memangnya karpet itu terbuat dari bulu domba. Jadi domba itu kalau buat sekali cukup, boleh masih itu. Nah kalau hewan yang tidak boleh dimakan, bulunya tercampur, bulu itu najis. Aku contohnya kucing, boleh dimakan kucing itu. Nah, bulunya kita cabut atau lepas dari bulu itu najis. Makanya bulu kalau basah adalah lima kucing, bukan kucing yang najis, bulunya lepas. Nah, lepas bulu itu jadi najis. Ya, kan zaman dulu seperti itu. Bulu itu kalau sudah bulu basah adalah lima kucing. Ya, bukan takut sama kucing, bukan ada satu kucing khawatir kali kalau senggol, kalau basah bulunya lepas. Kalau bulunya lepas, bulu kan najis. Kalau saya tidak najis. Nah, bulu yang najis ini kalau masuk ke baju yang sedikit, masuk baju yang sedikit, bulunya sedikit juga. Nah, sedikit itu berarti kurang dari 3. Karena kan kalau 3 itu sudah banyak, atau siko atau 2 itu sedikit. Ya, cuma dalam ember ada bulu kucing, siko, ada bulu kucing 2. Dan najis itu juga, najis sama ini. Nah ini masalah najis. Nah maka di sini dikatakan kalau sedikit sikok atau 2, maka baju tadi dimaafkan, masih boleh digunakan. Ya, jelas ya. Jadi kalau masalah najis jadi najis, kecuali najis yang memang ada yang dimaafkan. Apa ini salah satunya bulu hewan yang tidak boleh dimakan tadi. Hukumnya najis. Ternyata ada di baju dan sedikit, siko atau 2, maka baik-baik baju masih boleh digunakan. Ya, dia mudah yang pertama, kecuali. Berikutnya wa anil maitatil lati la nafsalah sa'ilatun. Ya. Yang berikutnya yang dimaafkan juga, ya, najis bangkai. Bangkai hewan yang di badannya mempunyai darah yang tidak mengalir atau tidak berdarah sama sekali.
diletak, potong ngalir darah. Atau ketika diletak tidak ngalir, bukan ada darah itu. Ada darah dari itu. Tapi ada darah dari tidak. Mulai ayam, muncul dari ini. Mulai apa lagi? Wasit pakai mana saja, tidak pakai meci. Itu tetap dengan darah yang lain. Kalau dia mati, kan bangkai. Bangkai itu najis. Bangkai itu najis. Kalau sudah bangkai, najis kalau tulangnya najis, bulunya najis kalau bangkai. Jadi kalau najis kan ada masuk air sedikit tadi. Ini pengecualian. Pengecualian kalau najis bangkai hewan yang tidak yang darah tidak mengalir, tidak memotong. Semua tetap ada darah itu. Ada darah atau paling besar itu. Itu tetap. Kan darah najis. Nah ini kalau mati bangkai. Kalau masuk angin baik-baik. Karena ini dimaafkan. Alasannya bukan bagi hewan darah yang tidak mengalir dan tidak dipotong. Ya, ini kalau bagi maksudnya harus semut baik-baik. Ada lote, ada semut baik-baik saja. Madu saling baik. Saling baik. Ya, asalkan tidak ditambah bau dan rasanya baik. Madu teh keras. Semutnya ribuan. Kalau lalu bawa semut. Nah, semut itu kalau banyak, ya. Kalau tes kelas, semut kan puluhan. Kalau masih belum bisa berubah, apalagi baru mati. Dari baik. Bahannya masih boleh diminum. Tapi jangan sengaja kita masukkan, tidak boleh. Kalau disengaja dan dimaafkan. Kalau disengaja dan dimaafkan. Dosa kan katanya kalau ada sulit lalu masuk ke curah dulu itu kan masih itu. Masuk susu, masuk masih berapa? Curah lagi, angkat keluar. Baru buka, kenapa? Sebelah saya begitu obat, sebelah darinya. Tapi kalau orang mati, curug lagi, tidak boleh diminum susu tadi. Kenapa sengaja dicurugkan? Kenapa? Karena kalau sengaja tidak maafkan, ini kalau tidak disengaja. Nah maka banyak sedikit tadi masih boleh kita gunakan. Kenapa dimaafkan? Nah tapi ini najis, bangkai ini tidak dimaafkan di baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, diingat perdagangan. Nanti di dalam ada bangkai semua. Surat berulang lagi. Kenapa? Bagi surat berulang najis. Ya, suratnya bawahnya najis berapa? Ya. Kalau misalkan diingatkan sudah lama atau sudah dipikir sudah belum kita akan masih ada nanti semua nah kalau sampai batunya biarlah cuma sudah lagi biasa. Kenapa? Kemungkinan sebelum kali nyampak atau mati ketika kita baru sunnah. Itu kalau ada jejak seperti itu. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah ada sebelum kali ketika kita sholat. Kalau kita sholat sunnah mungkin sholat lagi belum ada ini. Atau baru sholat sunnah maka yang dilakukan sholat sunnah pagi itu kalau ada tidak seperti itu. Atau sudah balik ke rumah atau rumah untuk bapak. Ada baru najis, najis banget semua mati ada. Oh, sampai jalan kembali tadi kan? Baru berlalu. Tapi soalnya bisa diulang, enggak? Kalau jalannya sudah ada ya. Nah ini semua ini tidak dimaafkan di baju, tapi dimaafkan di baju. Jadi dimaafkan di baju. Jadi namanya dimaafkan di baju sedikit, nanti semua bulu hewan yang najis, yang bermakan. Dua hewan yang tidak mengalir darah ketika dipotong. Ketiga, wan najasatu allati la yadhibul qaraf. Yang ketiga, najis yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Ada apa? Yang najis yang tak terlihat, berarti apa najis?
Di bangkai tadi terbang, minum baru dengan ember. Nah kira-kira lalu tadi kan dari bangkai dari kedua angkat kaki keluar aja sih. Terus ada kelompok pakai sekelompok salah. Tidak diman, tidak diman, agak tak. Tidak awal, tak. Kenapa itu namanya najis? Jadi usul dilihat bukan sama. Ini maaf dulu. Berikut itu waman farid tayri wal fa'i. Begitu juga dimaafkan juga man farid tayri wal fa'i. Kemaluannya burung dan kemaluannya tikus. Burung sama tikus itu kan makan minum. Kalau sudah makan minum pasti buang hajat kan. Siapa aja yang burung sama tikus? Jadi burung dia tidak burung. Tidak. Tidak. Tiba-tiba masuk burung lagi. Masuk. Terbang lagi. Burung ini pikir burungnya dia bukan yang burung. Nanti yang dia orang banyak ini. Dimaafkan. Aku tikus berenang. Asalkan BP dan nyimak tikus memang berubah najis ya. Kalau kita nyimak dia baru nongol dari sapi teh misalnya. Kalau baru nyimak dia nongol dari sapi teh karena dirubah lagi. Masih sedikit, ada lagi. Ada lagi. Tapi asal itu dia dimaafkan. Hanya saja kita nyimak dia baru keluar dari sapi teh itu kan perkara lain. Sebelumnya seperti ini. Wal yasiru minal ubari sergin. Begitu juga dimaafkan balik dalam masalah debu, sedikit debu yang mana debu itu mengandung najis misalkan. Misalkan kalau kandang sapi itu, debu ini sedikit tapi tidak apa-apa. Wasuk dari hebat lagi akal daya satu sumpah pancabaran waktu malahu akikul lagi dengan. Berikutnya yang dimaafkan juga apa sokol roti hilangkan kunci. Kuncinya dalam minum dibantu kalau bantu mulai dalam minum. Dalam minum tapi kunci ini dimaafkan dengan catatan kalau kita yakin mulutnya tidak najis. Karena dia itu dalam hati terus. Ternyata kalau kita yakin mulutnya tidak najis atau tidak pernah makan tikus seminggu yang lalu. Minggu lalu, kalau tikus makan tikus. Tadi pagi minum baru di depan. Nanti saya tidak dimaafkan. Kenapa? Mungkin baik tikus ini sudah minum baru di sungai musim. Tempat lain atau dia minum baru yang banyak. Tapi kalau dia minum di sungai musim banyak, nanti mulut tadi sudah terbasuh oleh dia minum tadi. Kalau sudah terbasuh, berarti suci atau tidak? Suci. Kalau saya tahu jadi makan juga sampai tidak tahu. Kalau tidak tahu ya sudah kasih makan. Kalau orang aku misalkan kita nyimak, habis dia makan tikus, langsung minum. Belum negara tikus sering, gua minum tikus kecil tadi kan digapai makan. Habis minum tikus tadi, boleh masih nangis langsung minum. Kalau seperti ini ya jelas. Berarti bolehnya masih nangis. Tapi kalau selama tidak pernah nyimak makan tikus atau pernah nyimak makan tikus seminggu yang lalu, tiba-tiba sekarang minum baru di depan, mungkin baik dia sudah minum dulu pagi yang banyak. Terus sudah bisa pasang dulu, habis itu minum tadi malam. Itu najis yang masuk ke bagi yang sedikit, tapi baginya tetap masih boleh digunakan. Karena dimaafkan. Najis apa tadi? Dulu hewan yang najis, hewan yang tidak dimakan. Bukan itu? Apa? Sebelumnya lagi. Darah. Bangkai hewan, darahnya mengalir. Kalau burung atau tikus, debu sedikit debu yang najis dan hilangkan kucing. Kalau itu tidak nyimak dia, boleh najis atau dia makan tikus atau nyimak tak dalam kemungkinan dia sudah minum berbagai yang banyak. Itu yang sedikit tapi dia najis dia dimaafkan. Selain itu maka mandi dari apa selain ini darah disebutkan darah di sini. Artinya manu sedikit di ember, tangan berdarah disebut
ciloknya wangi tadi. Tidak berubah saja, tetap wangi jadi najis. Wangi jadi najis. Apa wangi nempel tadi? Semut becetnya disebut mati, mau wangi-wangi. Nah itu dimasukkan bakar ya, semut mati itu najis. Kenapa? Karena sengaja dimasukkan bakar yang najis dan wangi yang sedikit. Jadi kita membahas wangi yang sedikit. Wangi yang sedikit. Ya, itu wangi yang sedikit. Nah, berikutnya paslon wa idza kana al-ma'qul ini. Sekarang kalau wangi ini banyak 20. Berarti kan 20 tadi berapa? 217 liter atau lebih. Kalau di ukuran bak panjang lebar dalam itu 1,5 setengah. 1,5 itu dari ujung kuku sampai situ. Ini 1,5. Tambah setengah ayo. Sekilan sampai sini. Panjangnya 1,5 setengah, lebarnya 1,5 setengah, dalamnya 1,5 setengah, penuh banyak itu 20. Itu 20. Kalau kurang atau kurang 20. Kalau misalkan cuma mandi kalsa, lebih kurang sampai 11 meter dong. Sudah lebih aman. Jadi ketika masih setengah, masih 20. Harus meter. Ya, kalau pas-pasan 1,5 setengah ini. Mas mandi, nasi sudah kurang 20. Kalau 1 meter, panjang lebar 1 meter, kurang separuh masih 20. Ini rumah dulu, sama-sama baknya. Nah, rumah dulu sama-sama. Rumahnya kayu, bawahnya rumah bambu besar. Rumahnya besar. Nah itulah awalnya 20 seperti diamankan. Bukan aku banyak sedikit tidak boleh, tapi rentan menjadi najis. Kalau betul najis. Kalau banyak aman, pernah lewat. Pernah apa? Nah itu kalau banyak ya. Kalau banyak, bapak akhirnya jasakan para yang jusulilah. Tidak tahu yang Allah siram. Kalau banyak kejatuhan najis tidak spontan menjadi najis. Kita kalau dikit tadi, kalau dikit kejatuhan najis jadi najis. Jadi yang dimaafkan tadi. Tapi kalau banyak kejatuhan najis tidak langsung menjadikan bahan najis. Sampai apa? Sampai kalau misalkan najis tadi berubah bau banyu, warna banyu dan rasanya banyu. Lengkap. Makan pakai tikus, mau pakai itu najis. Jangan buang pakai tikusnya. Kalau dia bisa hilang dalam jangka waktu seminggu misalkan, maka dia suci lagi. Kalau bisa hilang, kalau itu tidak, jangan buang juga. Itu walaupun misalkan najis, matinya dari ini baru gigi mau kan? Itu kalau banyak. Jadi kalau banyak, kejatuhan najis tidak langsung jadi najis kecuali bahwa bau, rasa, warna, bau dan rasa. Baru dia jadi najis. Kalau tidak berubah, masukkan lagi tikus. Atau sengaja dia celur ke dalam pakai tikus. Dia katakan masih bau, tidak najis. Dan hasilnya bukan lebih banyak dan tidak perlu berubah. Saya kalau banyak. Kalau ada siram, kau ya siram, baik berubah sedikit atau berubah banyak. Itu kalau tidak perlu berubah. Faiza zalat tawayyuru binafsi aw bima yaqulu. Nah kalau misalkan berubah itu hilang lagi ya dalam negeri. Tidak tahu ini berubah setelah itu. Benar-benar di dalam seminggu hilang baunya. Hilang lagi dan dia masalahnya masih banyak lagi lah. Tapi cuma hilang bau tidak lagi turun bawah. Bau tidak lagi, rasa tidak lagi, masih banyak, maka masih boleh berubah lagi. Kembali suci lah. Oke, jangan cepat dibuka. Tapi kalau laki ada berubah. Walai buru ida jalaka ilu miskin Allah karam atau bisin Allah. Oh bisa bangkilan, tapi dibangkit banyak lagi tidak boleh. Ini dia bilang dewe, bukan karena tambah wangi itu soto. Jadi wangi tidak boleh justru sampai berubah itu, ini dia berubah dewe. Awalnya saya berubah, bukan
sini. Oh, putar taruh bagian lagi. Taruh bagian dicampur dengan kapur, sehingga campur kapur dimasak. Tahu belum bau. Berarti kalau campur kapur sedikit sedikit sedikit. Audisin autoral atau nak hilangkan bau itu tambah sampai banyak itu. Nah ini tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Ya, itu kalau banyak. Jadi bedanya banyak sedikit yang penting bahan tersebut suci, mensucikan. Boleh kalau buat pun boleh, buat mandi boleh. Kadang-kadang ada bau itu kalau mandi kalau bau banyak. Sedikit. Dua juta tidak apa-apa. Kalau banyak atau sedikit yang penting mensucikan. Boleh buat wudhu, boleh buat menghilangkan najis, boleh buat mandi. Cuma tadi perbedaannya, kalau baru sedikit rentan jadi najis. Kenapa? Karena pada najis boleh dimakan. Kalau semuanya kan aman, biasa berubah. Berubah perbedaannya najis. Ada ini masalah yang sedikit dan madu yang banyak. Ini dari sini ada pertanyaan masalah. Kalau banyak dikit itu jangan pakai Pak. Naik caca hukumnya najis. Kita ada sebenarnya dibahas dalam bahasa. Naik caca kan hukumnya najis. Maka baru sedikit itu menjadi najis. Jadi najis ini kan kita berbicara pada musafir. Atau musafir. Kalau musafir kejatuhannya jadi najis. Kecuali kalau memang tak dicek tadi sulit untuk dihindari. Dilakukan besok lagi. Kalau ini jadi masak orang beban. Kalau seperti itu dimasak. Kalau jadi beban. Karena prinsip Islam, Allah Subhanahu Wa Taala berlakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena prinsip Islam mempermudah, tidak mempersulit. Prinsip Islam nomor satu bukan mempermudah. Ya, kalau sudah sore, perkara sore itu justru dia melewat-lewat. Itu adalah sehat. Al-amrul kita doa pasak, buin pasak doa. Ya, kalau perkara tersebut, kalau dia terlalu sempit, justru melebar. Maksudnya ada dispensasi. Tapi kalau kita gampang-gampangnya, justru tadi mempersulit dia. Nah, itu perkara saya di Islam. Jadi tergantung. Sore tapi tidak dihindari. Kalau kamu ada puasa kayak apa? Gimana? Tapi kalau tidak, kan najis. Jadi dalam besar kita Imam Syafi'i, kita Imam Malik, bahan itu yang penting tidak berubah, masih boleh diubahkan. Itu Imam Malik. Jadi, kan maksud saya. Tapi kalau misalnya kata bahan yang bisa diterang, boleh. Itu kan darurat kan, boleh tak? Maaf. Jelas kan? Ya. Dan itu mengenai kucing Ustaz. Kucing itu kan tidak boleh dimakan. Sedangkan kita ini pada sholat di sini sering Ustaz. Lagi sholat kucing itu main di kaki kita. Itu kan tidak terlihat bulunya Ustaz. Pasti dia ada bulu yang rontok. Itu gimana Ustaz? Apa kita harus, sedangkan itu kan katanya kan kalau kita bulunya runtuh kita atau najis. Itu gimana Ustaz? Ya, jadi berhasil ya. Syariat Islam itu syariat ini menghukum sesuatu yang gampang. Masalah tidak zahir, masalah batin itu urusan bukan juga bukan syariat Islam, dan itu adalah urusan Allah. Nah itu yang hukum masuk tadi. Kalau ternyata dia ada bulu di kaki, najis, jadi kalau kaki tidak perlu kita cari. Masuk itu coba cari berapa harusnya. Jadi kalau misalkan dia cuma masuk, ya anggap pegang. Ya. Tapi kalau kita di maunya, ada bulu atau boleh di sini ada bulunya. Jadi, jadi itu sulit tahu. Yang lain itu sulit itu selama tidak ada najis, jangan cari. Justru ini was-was gitu. Jadi was-was. Ini najis lagi. Beda kalau ihtiyat itu berhati-hati namanya. Yang berhati-hati sama was-was itu beda tipis. Nah, bedanya tuh kalau was-was dia ada sebab. Kalau hati-hati dia ada sebab.
Tapi kalau kita ini mau kasih komen itu kan, Ada masalah ngaji kotoran iwa itu kan, gawain sedikit ada iwanya. Masuk ngaji lah ini. ya, anak apa? Jadi kalau dari Imam Syafi'i itu kotoran, jadi menurut Imam Syafi'i kotoran hewan itu gratis. Menurut Imam Syafi'i hewan kotoran hewan hukumnya gratis. Baru sedikit ada iwa ada tai, berarti kan tai gratis. Nah, kamu kembali gratis. Kecuali kalau kan iwa itu diberi haram untuk agar supaya baju tidak kotor oleh kulit-kulit. Nah, itu adalah yang Islam. Kamu ingin iwa belum besar. Kalau dekat iwa dia masuk ke dunia, itu kotor-kotor yang lain lah. Nah, jadi aku kita iwa ada tujuan agar tertentu itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Tapi kalau kata tujuan tertentu, kata tidak boleh benar besar kita Imam Syafi'i. Tapi menurut pasal Imam Malik hewan yang boleh dimakan kotoran tidak. Ya, Imam Malik hewan yang boleh dimakan kotorannya tidak najis. Makanya di Mekah itu banyak kotoran burung. Ya, yang pernah bunuh hati. Di Mekah itu banyak kotoran burung dawat. Dan kesama rasanya Imam Malik. Yang membuat tahu kalau sudah, ya. Ya, dibukakan oleh kotoran burung banyak. Nah, kotoran burung. Kalau kita makan Syafi'i, mana orang? Nah, kalau makan Imam Malik, hewan yang boleh dimakan, kotorannya tidak najis. Ya, nah, tapi kalau menurut Imam Syafi'i, berpikir seperti itu. Tujuan apa boleh dimakan? Kalau tujuan pakai apa? Pakai tujuan benar. Itu harus kalau ada masalah terus kan Kalau makan bakteri itu dari besi kotornya enggak sih. Bakteri ini ulama itu juga berapa? Bakteri itu ada kotoran dalam. Ada kotoran dalam. Tetap seluruh iwak ada kotoran. Ada kotoran dalam. Hanya saja kalau iwak kalau bersih kan mungkin lebih sulit untuk bersihkan. Sulit untuk bersihkan. Maka dalam bahasa filosofi kalau ikan bersih boleh langsung dimakan, tapi kalau besar dibersihkan. Itu bahasa kita Imam Syafi'i. Kalau bahasa Malik jelas saja. Bahasa Malik dalam hadis yang besar kotornya tidak ada. Maka iwak itu nah aman lebih afdal lagi iwak bersihkannya. Dibuka dulu di rumah. Ini anaknya sholat subuh. Nah, sudah salam, saya selesai. Kalau ketahuan membawa cewek anak itu kebo, selesai ini karena korek api. Kalau tangan, nah, sholat subuh anak itu wajib pulang tidak. Baru tangan setelah salam, selesai. Sekarang pertanyaan bolongnya di mana? Ya bolongnya ini ya kok. Di bawah dulu atau terdekat? Di aurat. Di aurat. Ya. Sekarang masalah cewek atau kamu boleh di bawah sholat. Ya. Kalau bolong tersebut tidak kehidupan warna kulit, maka masih dimaafkan. Bolongnya di mana? Dia bolong. Bolongnya di mana? Jadi aurat. Oh, ya. Tidak perlu nak ini. Jadi bolong. Kira-kira dari bolong itu gimana dalam kulit? Di mana? Kalau di mana berarti orangnya terbuka. Jadi kalau kebuka aurat itu batal sholat. Batal sholat. Ya, seluruhnya juga. Kalau tadi tidak pemirsa, kalau sholat itu salah satu syaratnya bentuk aurat. Kalau aurat dari bawah itu sedikit, justru sedikit. Kalau bolong di depan, tidak buka aurat. Ya, kita sholatnya tidak. Sholatnya di selesai.
masalahnya itu sudah sebelah sini belum. Jadi yang tadi yang diselipkan yang telok kan kadang mau kalau kita pas sebelumnya pas sedekah ya banyak juga bukan juga tuh kadang-kadang kita problemnya yang kedua biasanya itu kalau termasuknya keluar dari mana? Keluar dari mana? Nanti hukumnya najis. Makanya termasuk dibasuh dulu, ya, dibasuh dulu baru direbus. Tambah lagi misalnya ada lainnya, nah maka kalau kita yang tahu tahu sekarang, belum ketika dihidangkan uang jangan pernah berbicara dengan dia ngomong Ustaz dari najis masa kemarin hewan yang boleh dimakan maka apalagi tidak ada tapi itu masuk tapi najis ini najis karena keluar dari imam ini itu adalah problemnya Sambitan ini bukan masalah banyak ini kan mungkin di luar yang kan masalah yang masalah utang. Nah, saya ini utang. Kamu lain agama, ya niat saya ini mau bayar, tapi tidak dibayar tempat umum tidak tahu. Niat sudah tidak bayar kan? Apa waktu kita sudah kata lihat sekitar video. Ya agak ingat bisa utang itu tadi. Sudah ada Kalau lagi mana jawab ahli waris kalau ahli waris bayar ke ahli waris tidak tahu tadi itu ahli waris dan gua yang tahu kalau dia orang muslim maka boleh itu sedekahkan yang baik pahala kalau muslim namun boleh kita sedekahkan niatkan untuk non muslim lagi itu juga berpahala yang mungkin untuk pertimbangan yang Allah akan berani boleh terserah sedekahkan hukuman boleh kenapa saya perlahan untuk sedekah lihat lah kalau saya tak kamu bukan tahu selain agama Ustaz, ada Islam Ustaz, Islam dulu sedekah uangnya kebaikan untuk sedekah pasti berpahala semuanya kebaikan yang sedekah kalau dibaikan Allah benar-benar kalau kita adalah muslim ya disebut kita lagi sudah berikan pahala Putih minum kan? Ada masuk semut nih saya. Ya, cangkir. Iya, jangan sampai banyak semutnya. itu jangan sengaja ya, jangan sengaja.